Yang saya hormati Ibu Ketua Sidang itu sebagai rektor yang dinyatakan baru Ibu Dr. Novianti MM. Dan juga yang saya hormati Pemudi 1 yaitu Direktur Bapak Dr. Haji Bakti MPD, dan juga Pemudi 2 sebagai Kapolri yaitu Bapak Dr. Abdul Rahman MPD, dan yang berikutnya sebagai Natulan dan juga UPM yang dinyatakan baru Bapak Dr. Fedrian Tara MPD, dan juga kepada semua dosen dan juga para rekan-rekan peserta yang sudah hadir pada kesempatan ini yang saya hormati. Baik, izin untuk mempresentasikan kepada penguji dan juga semuanya pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan ini saya juga sudah membuat sebuah proposal yang dengan judul Analisis Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Profil Pelajar Pancasila. Adapun latar belakang saya mengambil daripada judul ini, yaitu berdasarkan penerimaan yang terjadi di tahun 2023 yang lalu, di mana KPI Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengungkap dari Januari sampai Agustus 2023 terdapat 2.355 kasus pelanggaran yang telah di perlindungan anak. Kemudian dari kasus yang sebanyak itu, maka sejumlah 861 kasus terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Maka pendidikan Islam ini adalah merupakan yang sangat penting untuk menyadarkan kembali para peserta didik itu melalui dengan pengalaman profil pelajar Pancasila sebagaimana kurikulum yang diterbitkan oleh pemerintah yang pada awalnya kurikulum prototipe menjadi kurikulum merdeka. Dalam muatan kurikulum merdeka tersebut, maka ada yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul Analisis Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Profil Pelajar Pancasila. Ada pun tentang permasalahan yang pertama sekali, nilai-nilai pendidikan Islam apa saja yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, bagaimana relevansi nilai-nilai pendidikan Islam dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, apa implikasi profil pelajar Pancasila dalam pendidikan Islam. Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini, yang pertama sekali tujuan daripada penulis saya sendiri yaitu untuk menganalisis nilai-nilai pendidikan Islam apa saja yang terdapat di dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian manfaat penelitian ini tentunya secara teoritis yang nantinya kalau insya Allah menjadi tesis. Maka tesis ini diharapkan mampu untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang nilai-nilai pendidikan agama Islam yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila tersebut. Kemudian jenis penelitian, adapun tentang jenis penelitian ini adalah tentang studi pustaka disebut dengan library research atau disebut dengan penelitian pustaka, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang terjadi, fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan yang lainnya secara keseluruhan atau secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Maka suatu konteks kasus yang dialami ataupun yang alamiah dan dengan manfaat berbagai metode ilmiah. Adapun tentang sumber penelitian ini, sumber penelitian sebagai data primer, data pokoknya adalah tentunya buku-buku yang berhubungan langsung dengan pokok permasalahan yang bersangkutan dengan judul tesis, insyaallah ketika menjadi tesis nantinya. Kemudian yang ketiga, data sumber ataupun data pendukungnya, yaitu data pendukung untuk memperkuat dalam pembahasan penelitian ini. Data ini merupakan buku-buku secara tidak langsung yang berhubungan dengan pokok permasalahan tersebut. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada kepada ketua yaitu sebagai Direktur Dr. Novianti MM dan juga Pemudi 1 Bapak Dr. Haji Bakti MPD, Pemudi 2 Bapak Abdul Rahman MPD dan juga kebetulan Bapak Dr. Fedrian Tara MPD. Kembalikan kepada terima kasih Pak Rizal. Silakan. Ya, Pak Rizal. Judulnya tadi Analisis Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Profil Pelajar Pancasila. Ya. Ini penelitian library research.
gimana? Salah satu buku-bukunya ada? Bukunya karena saya di sekolah sebagai nasional kurikulum, jadi kami sedikit memiliki lah buku yang berkaitan dengan kurikulum merdeka yang berkaitan dengan profil Pancasila. Berarti itu buku-buku yang berhubungan dengan profil Pancasila, kepemilikannya, keberadaannya internal sekolah Bapak atau di dinas pendidikan? Internal sekolah ada yang punya kami pegangan juga. Iya, itu internal sekolah. Ya, yang pribadi juga ada saya punya, yang bentuk buku PDF itu ada juga. Ada dibawa sekarang belum ya? Belum ya? Belum. Oke. Apa alasan Bapak memilih penelitian ini? Kalau alasan saya memilih judul ini adalah karena saya selaku wakil kurikulum nasional di sekolah. Kan di sekolah itu ada 2 kurikulum, Cambridge International School dengan National Curriculum. Jadi saya sebagai National Curriculum mengambil itu untuk mengetahui lebih jauh tentang nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam profil Pancasila tersebut yang berkaitan dengan agama Islam. Jadi saya selaku guru agama Islam di sekolah kan, jadi ingin memahami, meneliti lebih jauh tentang nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam profil Pancasila tersebut, kemudian ingin dikembangkan sehingga lebih memahami, khususnya saya dan juga guru di sekolah, pada intinya tentu semua guru Indonesia. Ada yang urgent dengan kasus itu Pak? Kalau di sekolah kami alhamdulillah tidak ada. Oh, belum ada. Belum ada. Alhamdulillah mudah-mudahan tidak ada. Tidak ada. Ya kalau penelitian itu dalam kita pengambilan permasalahan bukan ada sesuatu case, ada sesuatu permasalahan yang patut kita ini kenapa nih kan? Nah terus ada sesuatu yang mendesak sehingga kita butuh untuk melakukan penelitian atau sesuatu yang menarik mungkin ya. Kalau tadi Bapak menyampaikan belum ada yang urgent, belum ada yang mendesak dan mudah-mudahan tidak ada, berarti Bapak nanti akan melihat sesuatu yang menarik tentang profil pelajar Pancasila itu nanti ya. Oke, mari kita kembangkan kepada tim penguji. Silakan Bapak Profesor Pak Dr. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Ketua, Bu Dr. Novia Demel telah memberikan kesempatan kepada kita. Hari ini berbahagia pada saudara yang Rijal merupakan perdana dari sudah sampai rektor untuk proposal tesis. Namun belum tahu selanjutnya seperti apa, belum tahu. Karena hari ini karena merupakan sangat berbahagia. Pertama, bisa nggak Pak Rizal menggambarkan kepada kita apa sih perbedaan waktu kita S1 dulu namanya skripsi, sekarang kan tesis. Kira-kira pandangan atau analisa atau pengalaman atau hal-hal yang sifatnya sehingga ada nilai kata kunci yang membedakan antara skripsi dengan tesis. Bisa nggak dijelaskan sama kita? Silakan. Ya, terima kasih Pak Komisi 1. Kalau pemahaman saya terkait dengan perbedaan antara S1 dengan S2 ini, yang pertama sekali kalau dalam segi skripsi itu kita mengambil dari pemahaman ataupun pendapat orang lain, kemudian kita mengambil suatu kesimpulan saja. Tetapi kalau di pasca ini di kuliah S2 ini kita mengambil pendapat si A si B, lalu bagaimana dengan pendapat kita di situ? Mengambil pendapat itu dari pendapat di luar tadi. Termasuk yang pendapat kita setuju tadi atau ada pendapat lain tentang pendapat tersebut yang kita berikan terhadap suatu hal tersebut.
itu Sudah ya, Pak Rizal. Oke. Nah, berarti ada bedanya ya. Ada bedanya. Bedanya antara skripsi dengan tesis. Nah sekarang judul yang diangkat oleh saudara Rizal ini adalah berkaitan tentang analisis nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam profil pelajar Pancasila. Nah kira-kira ini kan ada juga yang menarik. Pertama adalah nilai pendidikan agama Islam. Yang kedua adalah P5 ya, profil P5. Kan beda dari antara skripsi dengan tesis. Kira-kira ini pendapat siapa lebih dulu? Pertama dengan nilai pendidikan agama Islam itu teorinya teori apa? Setelah itu profil Pancasila ini seperti apa pula? Nah silakan PM. Ya, Pak Dr. Terima kasih. Kalau pemahaman saya pribadi terkait dengan judul saya sendiri, judul saya ini, nanti saya akan menganalisis, artinya menganalisa nilai-nilai pendidikan agama Islam apa saja yang terdapat dalam profil pelajar Mesir ini. Kemudian hal-hal apa yang di sana yang kita pahami, dan kita akan bisa untuk memasukkan pendapat kita yang mungkin kalau tentang profil pelajar ini tentunya hal-hal yang akan sifatnya positif, yang akan bisa untuk membangun daripada suatu pemikiran terutama untuk kalangan para pembaca. Contoh dari sebuah proyek profil pelajar Islam. Ini kan proyek ini kan dibuat oleh di dalam kurikulum Merdeka. Kemudian itu akan dilaksanakan oleh sekolah. Nah, maka kita akan membuat suatu proyek yang mana proyek tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam agama Islam tersebut. Contohnya ketika kita membuat proyek profil pelajar Islam tentang kebersihan misalnya, zero kemiskinan itu kan ada suatu proyek dari sampah tadi menjadi hal sampah tersebut diolah menjadi bermanfaat gitu. Itu juga ada kaitan dengan agama Islam. Contohnya ketika dalam Islam itu kan kita harus bersih. An-Nazatul Iman itu kan ada sebuah ungkapan kan. Yes. Jadi kebersihan itu sebagai iman, kita akan mengkaitkan profil Islam ini di dalam Islam ada kemudian di profil Islam ini. Jadi kita akan jelaskan, kemudian juga akan lebih jelas pendapat kita bagaimana untuk lebih bagusnya. Dia akan kita masukkan pendapat kita. Arahan ataupun suatu ilmu yang akan bermanfaat bagi para pembaca. Oke, baik. Berarti kan bagaimana P5 ini di dalamnya ada nilai-nilai pendidikan agama Islam. Nah sekarang kita kan belum tahu di tempatnya. Nah, di judul kan ada tempatnya. Nah, lihat belum ada tempatnya. Apakah secara umum atau bagaimana? Kalau di sini Pak Ketua ya, ini saya membuat kan penelitian pustaka. Penelitian pustaka ini paling umum. Jadi kita hanya memberikan pendapat terkait dengan profil penelitian ini, dan tidak sebut tempatnya. Cuma pemikiran kita seperti apa gitu kan, ini termasuk pada riset ini, penelitian pustaka. Nah jadi ini supaya dia ada ini kan ada dua. Kalau nilai pendidikan agama Islam nanti dia lah teori. Kalau dia di sini tadi ada 6 tak salah ya. Nilai pendidikan agama Islam ada beriman bertakwa, imannya, ada fikriyahnya, ada jasadiahnya kan gitu. Itu nilai-nilai pendidikan agama Islam. Yang profil pelajar Pancasila ini kan dia juga data primer, Ada dua nih. Pertama nilai pendidikan agama Islam. Yang kedua adalah P5-nya. Nah, jadi P5 ini supaya dia duduk menjadi data primer, maka disebutkan undang-undangnya atau aturannya, permennya. Nah, baru dia duduk karena apakah sebuah buku kan dia tanya apakah dia sebuah buku, jurnal
atau dia undang-undang. Jadi dibuatkan itu undang-undang. Apakah dia permen atau undang-undang atau jurnal dan sebagainya. Kalau nilai-nilai pendidikan agama Islam kita lihat di proposalnya sudah ada, tetapi yang P5 itu belum ada. Ya, nah, itu supaya jelas dia data pendidikannya. Yang kedua, yang namanya P5 ini kan punya dimensi. Kalau tidak salah ada 6 dimensi. Ya, saya baca tak ketemu dia. Tak ketemu dia dimensi P5 itu tak ketemu. Ya, ada mandiri, ada apa ya, ada ketakwaan, ya. Jadi sehingga kita mampu nanti dari dimensi itulah, dari dimensi P5 itulah kita akan bisa melihat nilai-nilai apa saja dalam pendidikan agama Islam. Apakah semua dimensi atau hanya beberapa dimensi? Itu nanti analisanya. Ya, analisanya dia nanti yang mana? Pakai apa dia metodologi menganalisa itu? Nah, jadi supaya apa namanya? Supaya dia sinkron. Ya, itu sudah dulu nih nilai nilai pendidikan dasar sudah ada. Profil pelajar Pancasila itu kita lihat di permennya. Setelah itu ini dimensi P5-nya. Nah, kita ingin melihat di 5 dimensi, di 6 dimensi itu ada nilai-nilai pendidikan Islamnya. Tetapi untuk menganalisa itu, ya pas nggak metodologinya. Nah, jadi apa metodologinya? Nah, tadi yang Bapak lihat tidak tahu kita pakai siapa nih apanya. Kalau perpustakaan ini, library ini, metodologinya pakai apa? Ya, dia di apa? Ya, jadi seperti itu bapaknya. Nah, itu catatan yang kedua. Yang ketiga, letakkan rumusan masalahnya yang tepat. Kalau ini yang bapak baca, pertama tadi coba baca yang rumusan masalahnya Pak Rizal. Halaman berapa nih rumusan masalah? Halaman 8. Halaman 8 ya. Berapa rumusan masalahnya saya lihat? Itu di rumusan masalah di halaman 8 itu dia kan semuanya 3 rumusan masalah. Di sebelah di halaman 9 ada kesambungannya. Yang pertama itu kan nilai-nilai pendidikan Islam apa saja yang terdapat dalam profil pelajar Islam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana relevansi nilai-nilai pendidikan Islam dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga di halaman 9, apa implikasi profil pelajar Pancasila dalam pendidikan Islam? Oke. Jadi 3 nih ya. 3. Kemudian nanti akan kita wajib ya? Insya Allah. Ya, karena kalau S1 itu hanya satu aja, di A saja. Ya. Bagaimana nilai-nilai pendidikan nilai-nilai pendidikan Islam apa saja terdapat dalam kita selesai dari satu. Tapi kalau S2 itu harus ada relevansinya dan bagaimana implikasinya. Nah, itulah nanti untuk menjawab terhadap judul yang sudah dibuat oleh saudara yang siapa? Ya, sehingga nanti kesimpulan tesisnya berapa? Ya, kesimpulan tesis bayangan kesimpulan tesisnya jika rumusan masalahnya seperti ini berapa? Bayangan kalau kita melihat dari awal tadi itu ada terkaitnya nilai-nilai profil dan itu ada. Cuma sejauh mana itu perlu diteliti. Maksudnya ini kalau berapa itu kan jumlahnya. Nah, kalau rumusan masalahnya seperti ini, kira-kira kesimpulan tesisnya itu berapa? Kesimpulan tesis jumlahnya ini
sekitar 80 lebih lagi. Bukan, itu maksud Bapak. Bukan. Rumusan masalahnya kan 3 nih ya. Kan 3, termasuk rumusan masalahnya 3. Ya. Kalau lagi 3 berarti kesimpulan berapa? Harus Ya. Itulah nanti ya. Dengan analisa teori-teori yang ada. Karena lebih. Kan tadi Bapak tanya keempat, berarti nanti lebih. Oke. Berarti nanti lebih banyak kepada teori-teori yang ada. Maka didudukkan teori nilai-nilai pendidikan agama itu dulu diutamakan. Kalau yang terima itu sudah ada permennya. Nah, tinggal nanti bagaimana analisa. Sehingga berimplikasi nanti menjawab rumusan masalah yang ketiga. Nah, ini terlebih. Tidak bisa kita jawab hari ini. Nah, kalau dijawab hari ini berarti tidak sekedar rumusan. Berarti sudah ujian analisis. Nah, itu catatan bagi kita untuk rumusan masalah. Yang terakhir, kemudian tulisannya dari awal sampai akhir ya harus lebih baik ini karena ada beberapa tulisan yang terkadang salah ketik dan sebagainya. Ya contoh Islam, ini yang kecil atau besar? Besar. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu ya dalam penulisan tesis harus matang. Ya. Jadi kita kembalikan kepada Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aman ya Pak Andri saya? Aman ya? Insya Allah. Siap. Banyak nampaknya nih. Ada berapa catatan dari Pak Penguji satu? Kalau saya ada 4. Ada 4 Pak ya. Insya Allah bisa lah disanggupi ya. Insya Allah siap. Iya. Dari Pak Penguji 1 baru 4. Mungkin ada tambahan dari penguji juga. Silakan Pak. Dr. Abdul Rahman. Terima kasih kepada Ketua Penguji, Rektor yang memberikan waktu untuk menguji atau menjadi narasumber untuk proposal M. Rizal. Ya, Pak M. Rizal masih sadar? Insya Allah, terima kasih. Karena ini perdana, sangat luar biasa. Kami senang sekali ketika kami meminta di hari H semuanya sudah siap diujikan. Analisis nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam profil pelajar Pancasila. Kenapa perlu dianalisis Pak M. Rizal? Kan ini sudah jelas ada. Nilai-nilai pendidikan agama Islam itu sudah jelas ada di profil pelajar Pancasila. Karena kita ketahui Pancasila itu juga berdasarkan agama Islam. Kenapa lagi perlu dianalisis? Tolong jawab. Ya. Terima kasih Pak Dr. Ridwan. Kenapa perlu kita analisis kembali nilai-nilai pendidikan Islam dalam profil pelajar Pancasila? Kita sudah tahu nilai pendidikan Islam itu. Kemudian kenapa saya ingin untuk analisis kembali profil Pancasila ini untuk mengetahui nilai-nilai Islam apa saja yang terdapat dalam profil Pancasila tersebut dan akan dikembangkan. Sejauh mana terdapat nilai-nilai profil Pancasila itu di dalam nilai-nilai agama Islam itu dalam profil Pancasila. Dan itu akan dikembangkan nanti dan akan menjadi wawasan bagi para pembaca. Muncul lagi pertanyaan menambah wawasan bagi pembaca. Bagaimana upaya Pak M. Rizal agar nanti hasil tesis ini dibaca oleh orang banyak, jangan-jangan hanya di pustaka dan di laptop saja. Ya, terima kasih dan Iwan. Rencana daripada saya setelah nanti tesis saya ini diujikan, kemudian lulus dalam ujian, insya Allah ini akan dibukukan. Kenapa? Karena sebuah tesis yang tidak kita maka itu akan menumpuk lemari. Atau kalau misalnya kita letakkan di kampus akan menumpuk
dan juga akan bisa dibaca oleh banyak guru di seluruh Indonesia ini. Itu Pak. Oke. Dibuka halaman 11 Pak Rizal. Tadi kan direktur bertanya tuh teori siapa yang dipakai. Pak Rizal belum jelas menjelaskan teori siapa yang dipakai tentang nilai-nilai pendidikan ini. Jadi di halaman 11 itu 11, 12, 13 saya melihat di sini sebenarnya sudah ada teori nilai-nilai pendidikan. Memang belum ditemukan footnote-nya. Tapi dijelaskan di sini menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Jadi dibuat footnote-nya Pak Rizal agar lebih jelas nanti ini teori siapa. Biar tahu kami, Pak Rizal ini ternyata pengikut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kan gitu. Jadi kami paham, jadi tidak bertanya-tanya lagi siapa yang diikuti oleh Ustadz Rizal. Di halaman 38 Pak Rizal ini juga menguatkan pertanyaan rektor tadi. Sumber data itu sebutkan bukunya atau undang-undang yang diminta oleh direktur tadi. Di data primer ini dengan data sekunder ini hampir sama nih. Di sini menyebutkan buku-buku yang terkait. Buku-buku yang terkait di data primer yang terkait, di data sekunder juga yang terkait. Jadi kami tidak tahu apa yang terkait di situ. Masih tanda tanya, ya. Sebutkan saja di situ bukunya, buku Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, seperti itu, atau buku Nadim Makarim, gitu. Jelaskan situ. Juga sebutkan nama bukunya. Ya Pak Rizal? Ya, siap. Karena yang di depan Pak Rizal ini kan spesifiknya ke kurikulum. Jadi masukkan di sini biar kaya penelitian ini dengan jurnal-jurnal dosen yang ada di sini. Direktur kita ini masalah kurikulum masukkan di jurnalnya. Masukkan jurnalnya ke sini di teorinya biar lebih banyak dan kaya terlihat. Karena pustaka itu sangat diharapkan memperlihatkan kepustakannya, lebih banyak pustakanya, daftar pustakanya itu lebih meyakinkan orang untuk membaca. Karena nanti ini akan diterbitkan. Dan dia penelitian terakhir kan tidak seperti ini. Kalau Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu kan sudah lama tuh, boleh sebagai pendukung dan didukung oleh penelitian baru. Paham Pak Rizal? Oke. Itu saja Rektor dari saya. Sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi Iwan. Hanya menambahkan ya, nah, mungkin lebih ada tambahan dari Pak Sarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua Sidang, Ketua Rektor, Komisi 1 Bapak Direktur dan Komisi 2 Bapak Kapolri Universitas RI. Pertama, selamat kepada Pak Rizal dan rekan-rekan yang ujian proposal hari ini. Ini mungkin perubahan yang diuji, padahal ini signifikan. Di depan saya itu pasca sarjananya pakai spasi itu. Kalau di depan Pak Rizal pasca sarjananya pakai spasi nggak? Kita pakai Pak di spanduk ke depan. Yang spanduk ya kan? Ya, ini memang beberapa tulisan pasca sarjana mahasiswa mengharapkan pakai spasi, karena tidak. Ya, mohon nanti di kamar juga. Iya. Ya, tidak terus. Yang kedua, saya melihat secara metodologi ya Pak Rizal. Ini saya luruskan. Pak Rizal, tahun berapa yang Pak Rizal pakai itu? Peraturan menteri atau undang-undang? Itu perimannya, ini saya bantu Pak Rizal. Permen yang mana? Ada nggak? Peraturan menterinya? Ada Pak, cuman saya lupa yang ini nggak boleh Pak Rizal, karena itu yang periman Rizal mereka tadi. Ya. Tapi ada